Saya siapkan dulu materinya. Ya. Oke, sekali lagi selamat malam semuanya. Senang sekali bisa kita ketemu lagi via Zoom tentunya, dan saya bersyukur kalau kita benar-benar dikumpulkan dari berbagai macam tempat, dan kita percaya bahwa kalau Tuhan tempatkan kita dimanapun kita ada saat ini, itu bukan karena kebetulan, bukan karena kecelakaan, tapi semuanya pasti ada rencana Tuhannya. Dan saya mau ingatkan kepada saudara sebelum saya menyampaikan materi ini, saya perlu ingatkan bahwa tujuan kita belajar 2 minggu sekali via Zoom ini adalah bukan untuk menambah pengetahuan kita jadi makin banyak, tetapi tujuan dari hadirnya si Casey lewat Zoom Equipping ini adalah justru untuk melengkapi saudara semua, sehingga saudara benar-benar bisa menangkap isi hati Tuhan, menghidupinya, dan membuat akhirnya saudara mampu memuridkan bangsa-bangsa. Jadi sekali lagi, bahwa kami hadir bukan untuk membawa saudara makin tahu, tapi kerinduan kami adalah justru membuat kita semua makin mengalami Kristus. Karena saya percaya bahwa kalau kita benar-benar mengalami Kristus, maka itu adalah rahasia kekuatan, kemampuan untuk kita memuridkan orang. Oke. Nah, malam ini seperti sudah diinformasikan tentunya, bahwa saya ingin menyampaikan sebuah pelajaran yang saya beri judul Password of the Kingdom. Nah, mengapa saya memberi judul Password of the Kingdom? Karena ini adalah hal yang Tuhan singkapkan kepada saya kurang lebih sekitar hampir 2 bulan lalu tentunya. Dan ketika saya coba menangkapnya, saya mencoba menyusunnya dalam materi ini, saya sungguh berharap, berdoa, biar malam ini bukan hanya sebatas menjadi sebuah pengajaran, tapi ketika sementara saya berbicara, saya sungguh berdoa untuk Roh Kudus berbicara dalam hati kita, menyingkapkannya, mewahyukannya. Karena tanpa Roh Kudus mewahyukannya, maka semua yang saudara akan dengar, saudara akan lihat dalam kesempatan ini semuanya sia-sia. Tapi saya sungguh berdoa, dan kita semua berdoa supaya malam ini benar-benar isi hati Tuhan dicurahkan buat kita semua. Oke? Nah, mengapa saya memberi judul Password of the Kingdom? Sekarang, sebelum saya mengajak untuk kita lihat beberapa ayat, coba lihat ke gambar berikut ini, PowerPoint berikut ini. Ada sebuah keresahan yang saya perhatikan, yang saya saksikan, yang menjadi sebuah keresahan saya sebagai pengajar tubuh Kristus, adalah bahwa mengapa banyak sekali orang-orang percaya yang puas, saya ulang kata puas, sebatas mempercayai ketuhanan Yesus, tetapi mereka menolak untuk hidup sebagai murid Kristus. Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan sebelum kita masuk dalam materi ini lebih jauh, bahwa mengapa saya ingin mengajak untuk kita semua merenungkan pertanyaan ini. Mengapa banyak sekali orang percaya puas sebatas mempercayai ketuhanan Yesus, tetapi menolak untuk hidup sebagai murid Kristus? Tentu alasan kita untuk mempercayai ketuhanan Yesus supaya kita selamat, supaya kita diampuni. Tapi bukankah sebenarnya jika kita kembali ke Alkitab, khususnya dalam Injil Matius pasal 28, sebenarnya yang menjadi target Tuhan itu bukan sebatas kita ini percaya Dia. Tapi jelas di situ Tuhan bilang bahwa jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Berarti sebenarnya kerinduan Tuhan bukan cuma hanya sebatas kita percaya sama Dia, tetapi benar-benar hidup benar-benar sebagai muridnya. Nah, mengapa banyak orang percaya cuma puas sebatas mempercayai ketuhanan Yesus? Karena ternyata saya melihat salah satu jawabannya adalah banyak orang percaya memandang standar murid itu terlalu tinggi untuk dicapai. Nah, saya ulang sekali lagi ya. Saya tidak tahu saudara nangkep ini atau tidak. Kenapa ada banyak orang cuma hanya bilang gini, ya saya sih cukup jadi Kristen aja deh. Saya cukup percaya Tuhan kan. Kan saya udah percaya Tuhan, saya sudah berdoa. Tapi kalau jadi murid, aduh murid itu ribet. Murid itu
aduh kayaknya terlalu berat deh. Apalagi kalau kita diperhadapkan pada harga bayar murid. Masih ingat tentunya, satu kali Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mau menjadi muridku, maka engkau harus menyangkal dirimu, memikul salibmu tiap hari, baru bisa ikut aku. Nah, ketika kita diperhadapkan pada harga bayar murid, banyak orang jadi akhirnya tawar hati. Mereka bilang, kayaknya saya nggak sanggup deh. Kayaknya terlalu berat buat saya. Makanya banyak orang cuma hanya sebatas percaya. Padahal sebenarnya yang menjadi kerinduan Tuhan adalah kita benar-benar jadi muridnya. Yang Tuhan cari adalah bukan cuma orang yang percaya sama dia, tapi yang dia cari, yang diharapkan adalah orang-orang yang hidup sebagai muridnya. Nah sekarang, kalau orang banyak berpikir bahwa memandang standar murid itu terlalu tinggi untuk dicapai, maka pertanyaan berikut ini menjadi sebuah pertanyaan perenungan bagi pribadi saya adalah, benarkah hidup sebagai murid Kristus itu susah dan berat? Coba renungkan dulu ya. Benarkah apa yang dipikirkan oleh banyak orang berkata bahwa jadi murid itu berat, jadi murid itu repot deh, udah yang penting saya cukup ke gereja, saya cukup ikut ibadah online, kan saya sudah percaya Tuhan, ya saya kasih persembahan lah, itu kan udah cukup bahwa itu bentuk saya mempercayai Tuhan. Padahal sekali lagi saya mau tekankan bahwa saudara dan saya dipanggil untuk benar-benar hidup sebagai murid Kristus. Dan kalau banyak orang berkata bahwa jadi murid itu kayaknya terlalu berat ya. Nah pertanyaannya, benarkah hidup sebagai murid Kristus itu susah dan berat? Ketika saya merenungkan pertanyaan ini, maka sebenarnya kekristenan itu sebenarnya lebih tepatnya bukan berat, bukan susah. Tapi sebenarnya susah gampang. Nah, saya ulang sekali lagi bahasa saya ya. Bagi orang yang tahu rahasianya, kekristenan itu sebenarnya ringan, gampang sebenarnya. Tapi kalau saudara tidak tahu rahasianya, maka kekristenan itu terlihat jadi berat. Hidup sebagai murid Yesus, kalau saudara tidak tahu rahasianya, saudara akan berkata, aduh kayaknya berat banget deh. Kayaknya saya nggak sanggup, kayaknya saya nggak kuat deh. Aduh nyerah aja deh, nyerah. Tapi kalau saudara benar-benar tahu rahasianya, maka sebenarnya gampang. Sebenarnya kita mampu. Nah makanya kalau kita selama ini mendengar ada banyak hamba Tuhan berkata, kekristenan itu berat. Kekristenan itu susah gitu. Jadi sebenarnya menurut saya itu baru separuh kebenaran, karena kalau nggak tahu rahasianya susah. Tapi kalau saudara tahu rahasianya, jadi mudah. Nah sekarang, kenapa saya memberi judul Password of the Kingdom? Kenapa saya memberi judul malam ini pelajarannya adalah Password of the Kingdom? Nah, coba lihat ayat berikut ini. Di dalam surat Kolose pasal yang pertama, ayat 25 sampai ayat 26, coba perhatikan ayat-ayat ini. Ada hal yang menarik yang saya dapatkan ketika Roh Kudus singkapkan ini kepada saya, bahwa firman Tuhan katakan dalam ayat 25, aku telah menjadi pelayan jemaat itu, ini Paulus yang berkata, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Nah, yang ayat 26 yang menarik, yaitu, nah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, apa yang diteruskan oleh Rasul Paulus? Rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang, nah ini kabar baiknya, yang sekarang, dan saya berharap sekarang ini, hari ini, sekarang ini, saat ini buat kita. Ayat ini jadi bagian hidup kita, bukan cuma sekedar kita baca, bukan cuma sekedar kita percayai, tapi ini benar-benar jadi realita dalam hidup kita, yaitu tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka, ayat 27, Allah mau memberitahukan. Nah, saya tertarik dengan kata ini, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi ternyata ada rahasia yang sebenarnya Tuhan ingin singkapkan bagi kita. Nah sekarang, mengapa saya beri judul Password of the Kingdom? Berbicara tentang password, maka pertanyaannya adalah, apa tujuan saat kita memasang password di HP kita, di email kita, di akun Facebook kita, di akun Instagram kita, di akun Twitter kita, pokoknya semua kita password gitu. Nah, apa tujuan saat kita memasang password? Tujuannya apa sih?
Tentu tujuannya adalah untuk melindungi dari yang tidak berkepentingan dan yang tidak berhak. Saya ulang ya, apa tujuan saat kita memasang password di dalam account kita, di dalam HP kita, di dalam gadget kita? Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melindungi dari yang tidak berkepentingan dan tidak berhak. Nah, sekarang, untuk dapat mengakses beragam fasilitas dalam kerajaan Allah, ternyata kita harus mengetahui passwordnya. Saya ulang, ini kalimat penting. Bahwa untuk kita semua dapat mengakses beragam fasilitas dalam kerajaan Allah, sebenarnya kita ini harus mengetahui passwordnya. Sebab kalau kita nggak tahu passwordnya, kita nggak bisa menikmati fasilitas yang tersedia sebetulnya. Nah sekarang, sebelum kita lihat beberapa ayat lanjutan, adalah ini. Pernahkah kita kesulitan membuka sesuatu yang di-password? Susah sekali ya. Bahkan kalau saudara salah password, maka itu diblokir gitu. Nah, makanya kalau kita lupa password kita, waduh, jangan diterusin deh. Kalau kita lupa password password ATM atau apa, wah, kalau sampai lupa berapa kali salah itu jangan diterusin deh. Kalau sampai 3 kali diblokir masalahnya ya. Nah, masalahnya makanya tadi saya katakan, pernahkah kita kesulitan membuka sesuatu yang di-password? Susah sekali loh. Susah sekali sesuatu yang di-password, dan kalau kita nggak tahu passwordnya. Tetapi, lihat ini, betapa mudahnya saat kita mengetahui passwordnya. Saya ulang ya, kalau kita nggak tahu passwordnya, waduh, susah sekali. Tetapi berbeda kalau kita udah tahu passwordnya, maka betapa mudahnya saat kita mengetahui passwordnya. Nah, sekarang, bagaimana caranya untuk kita mendapatkan atau mengetahui password kerajaan Allah? Nah, itu pertanyaannya kan? Tadi saya ulang ya. Untuk kita bisa menikmati fasilitas dalam kerajaan Allah yang sebenarnya Tuhan telah sediakan bagi saudara dan saya ya, maka sebenarnya kita harus tahu passwordnya. Karena ternyata dirahasiakan, dan kalau kita mau bisa menikmatinya, maka saudara harus tahu rahasianya, tahu passwordnya. Nah, timbul pertanyaan, bagaimanakah caranya untuk kita bisa mendapatkan atau mengetahui password kerajaan Allah? Nah, ketika saya merenungkan pertanyaan ini, saya diingatkan ayat ini, saudara. Di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai ayat 11, coba perhatikan ayat ini. Di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 10 sampai ayat 11, maka datanglah murid-muridnya. Jadi siapakah ini? Murid-murid Yesus. Dan bertanya kepada Yesus, mengapakah engkau berkata-kata kepada mereka? Siapa mereka di sini? Orang banyak. Dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Nah, sebagai informasi saja, kalau saudara penasaran, maka konteks dari ayat ini adalah sebelumnya Yesus mengajar perumpamaan tentang penabur. Perumpamaan ini ada perumpamaan yang sangat familiar buat kita. Entah udah berapa puluh kali, atau mungkin berapa ratus kali kita membacanya, kita mendengar tentang perumpamaan ini. Jadi saat itu Yesus menyampaikan perumpamaan tentang penabur kepada orang banyak. Dan ketika selesai menceritakan penabur, tentu kita tahu ya, bahwa Tuhan Yesus bercerita bahwa ada seorang yang keluar menaburkan benihnya, yang pertama jatuh di tanah yang pinggir jalan, di tanah semak duri, tanah berbatu, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Selesai. Yesus cuma selesai sampai di situ. Makanya saya perlu ingatkan kepada saudara bahwa ternyata tujuan Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan itu bukan supaya dimengerti. Jadi salah kalau kita selama ini berpikir, oh kalau Tuhan itu ngajar pakai perumpamaan supaya bisa dimengerti. Nah, menurut saya sebenarnya salah kalau saudara mengartikan atau menerjemahkan bahwa tujuan Tuhan menyampaikan perumpamaan itu supaya dimengerti. Karena kalau saudara jeli, kalau saudara perhatikan, perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan itu perumpamaan yang daily life sekali, keseharian, tapi sebenarnya artinya ngambang. Artinya ngambang sebetulnya. Nggak jelas, cuma cerita, tapi nggak tahu artinya. Nah, saat itu ketika Yesus selesai menyampaikan perumpamaan penabur, orang banyak pulang. Dan ketika orang banyak pulang, justru murid-muridnya datang kepadanya, mendekat kepadanya, dan bertanya kepadanya.
Apa sih maksud daripada perumpamaan penabur itu? Nah, yang membuat saya tertarik adalah mereka mempertanyakan ini kepada Yesus. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, nah ini yang membuat kita harus merenung. Jawab Yesus, kepadamu, nah ini menarik, kepadamu, siapa kepadamu itu? Kepadamu dan kepada murid-muridnya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui, apa saudara, rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka, yaitu kepada orang banyak, tidak. Nah, saya sering menyampaikan ini berkali-kali bahwa ketika saya membaca ayat ini terkesan Yesus itu kok pilih kasih ya. Kalau sama murid-muridnya dikasih tahu rahasianya, sedangkan kepada orang banyak kok enggak ya? Kok dirahasiakan? Nah, jawabannya sebenarnya bukan karena Tuhan pilih kasih kepada murid-muridnya. Kenapa Tuhan memberitahu rahasia kerajaan sorga? Karena jawabnya adalah karena murid-muridnya bertanya. Murid-muridnya bertanya, apa maksudnya? Nah, sekarang, sadarkah saudara bahwa password kerajaan Allah itu dipercayakan hanya kepada murid dan bukan kepada orang banyak? Coba renungkan dulu. Sadarkah saudara bahwa password atau rahasia kerajaan Allah itu dipercayakan, diberitahu, atau dibocorkan dalam tanda petik oleh Tuhan hanya kepada murid dan bukan kepada orang banyak? Nah, ini yang membuat kita harusnya mikir bahwa mengapa ada banyak sekali orang Kristen tetap nggak bisa menikmati seluruh fasilitas kerajaan sorga yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan, tapi kenapa mereka nggak bisa menikmatinya? Karena apa? Karena ada passwordnya. Dan untuk mengetahui passwordnya, nah, saudara harus jadi murid gitu. Makanya password kerajaan Allah nggak dipercayakan sama orang yang beragama Kristen. Password kerajaan Allah hanya dipercayakan kepada murid. Nah, sekarang apa sih bedanya murid dan orang banyak? Kepuasan dari orang banyak adalah sebatas mendapat pertolongan atas kebutuhan hidup mereka. Betul nggak, saudara? Apa sih motivasi orang banyak ikut Yesus? Simpel. Karena mereka ingin lihat keajaiban-keajaiban yang Yesus lakukan. Mereka lagi punya kebutuhan, mereka ada dalam kondisi sakit, butuh kesembuhan, butuh mujizat. Makanya banyak sekali orang berbondong-bondong untuk datang pada Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Motivasi mereka bukan untuk jadi murid, bukan untuk belajar, tapi untuk dapat pertolongan dari Yesus. Nah, sekarang saya tidak peduli siapapun saudara, tapi kalau kita datang pada Tuhan hanya semata-mata untuk mendapatkan pertolongan atas kebutuhan kita, maka sebenarnya kita belum hidup sebagai murid Kristus. Kita nggak beda seperti orang banyak pada zaman Yesus, yang cuma hanya datang untuk dapat pertolongan, dan lebih dari itu yang enggak. Nah, banyak orang-orang percaya hari-hari ini, mengapa kita berdoa? Kita berdoa bukan untuk makin kenal Tuhan, bukan untuk belajar mengenal Tuhan, bukan. Kita berdoa supaya pertolongan dari Tuhan itu kita dapatkan. Kita punya banyak masalah, makanya kita berdoa, kita datang, dan akhirnya kita dapat pertolongan. Kita imani pertolongan Tuhan, kita imani mujizat, kita imani kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tapi ternyata sebenarnya belum ada hati murid dalam diri kita. Nah, kalau hati kita seperti orang banyak pada zaman Yesus, maka password kerajaan Allah itu tidak bisa dipercayakan kepada kita. Dan kalau kita nggak tahu password kerajaan Allah, maka bagaimana mungkin kita bisa menikmati seluruh fasilitas dalam kerajaan Allah? Makanya nggak heran kalau kita nggak tahu rahasianya, kalau kita nggak tahu passwordnya, kekristenan jadi berat, kekristenan jadi mustahil, kekristenan jadi aduh kayaknya berat banget jadi Kristen itu. Padahal sebenarnya kalau saudara tahu rahasianya, maka saudara akan punya sebuah perspektif yang baru, yang unik, di mana saudara melihat gini, wow, menjadi murid Yesus itu sebenarnya kehormatan, bukan beban. Kalau benar-benar jadi murid itu sebenarnya itu kehormatan, bukan sebuah beban yang berat. Nah, sekarang sebelum saya masuk ke poin berikutnya, siapakah saya? Siapakah saya di hadapan Tuhan? Saya tidak peduli siapakah saudara di mata gembala kita, pemimpin rohani kita. Saya nggak peduli itu. Tapi yang menjadi poin penting malam ini adalah siapakah saya
di hadapan Tuhan. Kita ini sebenarnya baru sebatas orang banyak yang percaya Yesus, yang butuh Yesus, ataukah sebenarnya kita adalah orang-orang yang ingin benar-benar jadi murid Kristus gitu. Hari ini saya percaya nggak kebetulan kalau saudara ikut Zoom ini, karena Tuhan sedang berurusan dengan kita. Tuhan sedang beracara dalam hidup kita, dan saya percaya bahwa kalau saudara diwahyukan, saya ulang, diwahyukan pelajaran ini, maka kekristenanmu akan berbeda sekali. Hari-hari ke depan adalah hari-hari yang menjadi kekristenan yang luar biasa, menggairahkan, bukan satu beban yang berat, bukan yang membosankan. Nah sekarang, siapakah saya? Kira-kira apakah saya orang banyak? Atau jangan-jangan selama ini saya cuma hanya seperti orang banyak yang cuma butuh Yesus? Ataukah kita adalah orang-orang yang memiliki kerinduan untuk hidup sebagai murid Kristus? Nah sekarang, saya akan masuk ke bagian berikutnya. Kelahiran baru membuat kita masuk dalam kerajaan Allah. Setuju, saudara? Dari mana kita bisa dapatkan poin ini? Dari percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes pasal 3. Bahwa untuk masuk kerajaan Allah, orang harus dilahirkan kembali. Nah, ini bukan dilahirkan secara fisik tentunya, dilahirkan secara roh. Nah, kelahiran baru memang membuat saudara dan saya masuk dalam kerajaan Allah. Sama seperti ini, gambar ini, saya berharap ini bicara banyak buat kita. Jadi kita lahir baru, maka kita dapat akses masuk untuk memasuki kerajaan Allah. Nah, masalahnya adalah gambar berikut ini. Tanpa password, maka kita tidak dapat menikmati fasilitas yang ada dengan maksimal. Wow. Karena begitu saudara masuk ke sebuah rumah, oke, pintu rumah depan dibuka buat saudara, tapi ternyata ada orang-orang yang pintu kamarnya dikunci. Makanya saudara cuma hanya bisa masuk ke ruang tengah, saudara nggak bisa masuk kamar-kamar yang ada karena dikunci. Makanya saya mau katakan kepada saudara, saya setuju kelahiran baru membuat saudara dan saya masuk dalam kerajaan Allah. Tapi jangan lupa bahwa untuk kita bisa menikmati semua fasilitas yang tersedia dengan maksimal tentunya, makanya kita butuh passwordnya. Dan untuk saudara dapat passwordnya, mau nggak mau saudara harus daftar dan hidup sebagai murid Kristus. Karena tadi dikatakan jelas bahwa password itu, rahasia kerajaan Allah itu, hanya dipercayakan kepada muridnya. Sekarang hari ini, saudara pernah nyadar bahwa kita mungkin sudah lama jadi Kristen, tapi kok sepertinya jauh dari maksimal ya. Hidup kita nggak beda banget tuh sama orang yang nggak kenal Tuhan. Yang membedakan cuma agama di KTP aja, sama aktivitas di hari Minggu. Tapi kualitas hidup dalam keseharian nggak beda tuh kita. Mereka hancur, kita hancur. Mereka khawatir, kita khawatir. Mereka ruwet, kita ruwet. Nggak ada bedanya sama sekali. Padahal kita udah terima Tuhan Yesus, udah percaya Tuhan Yesus, udah lahir baru bahkan begitu. Tapi kembali hari ini saya mau katakan kepada saudara, oke, kelahiran baru perlu kita syukuri, tapi begitu saudara masuk dalam kerajaan Allah, saudara harus mengetahui password kerajaan Allah. Karena ada banyak hal-hal yang sepertinya terkunci, dan untuk saudara bisa masuk dan menikmatinya, maka saudara harus tahu passwordnya. Sekarang, timbul pertanyaan, benarkah kita menginginkan password kerajaan Allah? Saya ulang, benarkah kita menginginkan password kerajaan Allah? Karena ada banyak orang nggak mau tahu, apatis. Udah ya, yang penting saya udah percaya Tuhan deh, udah yang penting. Dan saya mau bilang sama saudara bahwa ternyata sebenarnya Tuhan ingin kita benar-benar bukan cuma punya status murid, tapi kita punya hati dan hidup sebagai seorang murid. Nah, ciri murid itu apa? Matius 13 ayat 10-11 tadi sudah dibaca, tapi kita baca sekali lagi ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Dan saya mau tanya, kapan terakhir saudara bertanya kepada Roh Kudus? Kapan terakhir saudara bertanya kepada Roh Kudus? Kita selalu bertanya sama orang, tapi kita lupa bertanya pada Roh Kudus. Oke, saya tahu bahwa betapa pentingnya kita bertanya kepada pembimbing-pembimbing rohani kita, karena saya pernah mengajar bahwa waktu kita bertanya, sebenarnya kita sedang mendownload hikmat orang itu.
Tapi ternyata untuk kita bisa mengetahui password kerajaan Allah, jangan tanya sama orang lain. Karena password kerajaan Allah yang bisa bocorin bukan orang lain, bukan pembimbing rohani kita, bukan bapak rohani kita, bukan pemimpin rohani kita, bukan sahabat rohani kita, tapi yang bisa membocorkan password kerajaan Allah itu hanya Roh Kudus. Nah, itu sebabnya hari ini saya berdoa supaya kita punya kerinduan untuk berkata, Tuhan, singkapkan Tuhan rahasia-rahasia kerajaan Allah dalam hidupku. Aku ingin maksimal. Aku nggak cuma ingin puas, cuma hanya orang yang cuma percaya Tuhan, KTP Kristen, tapi benar-benar aku mau hidup secara maksimal sebagai murid Kristus. Oke? Jadi, benarkah kita menginginkan password kerajaan Allah? Kalau saudara menginginkannya, alangkah baiknya saudara mulai bertanya kepada Roh Kudus. Minta untuk Roh Kudus bocorkan rahasia-rahasia kerajaan Allah dalam hidup saudara. Nah, sekarang saya akan masuk ke ayat berikutnya. Di dalam Efesus pasal 3, ayat yang ketiga, coba perhatikan ayat ini. Yaitu, nah ini bicara rahasia lagi ya. Yaitu, apanya yaitunya? Yaitu bagaimana rahasianya. Nah, ini rahasianya tentu bicara rahasia kerajaan Allah. Ini bicara rahasia, bukan rahasia manusia, tapi ini rahasia kerajaan Allah. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku. Jadi Tuhan itu ngebocorkan rahasianya kepada Rasul Paulus. Dan gimana cara Tuhan itu membocorkan atau menyingkapkan atau memberitahu rahasianya kepada Rasul Paulus? Jawabannya adalah ini, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Wow, jadi ini kuncinya. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Nah, dalam terjemahan The Passion Translation, jika saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia yang sederhana adalah, misteri yang indah ini disingkapkan kepada saya lewat pewahyuan ilahi. Jadi, hari ini betapa pentingnya kita mengalami pewahyuan ilahi. Karena pewahyuan itu sebenarnya ketika Tuhan menyingkapkan rahasianya kepada kita. Pewahyuan adalah saat Tuhan memberitahu password kerajaan Allah dalam hidup kita. Nah, sekarang pernah menyadari bahwa kita boleh belajar firman sebanyak-banyaknya. Tapi kalau nggak diwahyukan, yang nggak ngefek apa-apa. Tanpa pewahyuan, semua pembelajaran kita itu cuma menuin otak aja. Dari yang nggak tahu jadi tahu, dari yang kurang tahu jadi banyak tahu. Tapi untuk sampai kita bisa mengerti, menyadari betapa luar biasanya firman, maka saudara butuh diwahyukan. Sehebat-hebatnya orang mengajar, itu cuma hanya sebatas memberitahu. Karena yang bisa membuat kita mengerti itu cuma Roh Kudus. Sehebat-hebatnya saya mengajar, gak akan pernah mungkin membuat saudara mengerti. Karena yang bisa membuat saudara mengerti itu ketika Roh Kudus mewahyukan apa yang saya sampaikan kepada saudara. Nah, saya boleh menyampaikan bahkan sampai berbusa menurut saya. Tapi kalau itu tidak diwahyukan oleh Roh Kudus di dalam hatimu, maka itu semua cuma sampai ke otakmu, tapi nggak pernah sampai ke hatimu. Nah, makanya rindukan pewahyuan dari Roh Kudus. Rindukan karena Tuhan menyingkapkan rahasia kerajaan Allah lewat pewahyuan. Nah, sekarang, lewat pewahyuanlah Roh Kudus menyingkapkan password kerajaan Allah kepada kita. Jadi jangan puas kalau udah baca Alkitab, jangan puas kalau udah dengar, kalau udah lihat YouTube, jangan puas. Karena waktu kita dengar, kita perlu doa sama Roh Kudus. Roh Kudus, singkapkan, wahyukan, supaya dari yang disampaikan tiba-tiba ada satu kata, ada satu kalimat yang dihidupkan Roh Kudus sampai kita jadi, ya ampun Tuhan, sekarang saya baru sadar, saya baru ngerti. Nah, dan pengertian itu bukan cuma sebatas otak, tapi sesuatu yang akhirnya punya daya ubah yang luar biasa dalam hidup kita. Ingat, lewat pewahyuanlah Roh Kudus menyingkapkan password kerajaan Allah kepada kita. Terbukti, kalau saudara melihat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 45, lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Di dalam The Passion Translation digunakan kata unlock, to receive the revelation.
Unlock. Jadi ternyata, kembali lagi, untuk kita bisa mengerti dan memahami Alkitab, itu nggak bisa pakai IQ, nggak bisa pakai kecerdasan otak. Karena untuk bisa memahami kebenaran, mengenal Tuhan, itu bukan pakai kecerdasan otak, tapi pakai kecerdasan hati. Dan kalau Tuhan nggak memberi pengertian, kita nggak mungkin ngerti. Kita cuma tahu, sebatas tahu, tapi nggak bisa ngerti. Nah, padahal sebenarnya kebenaran yang kita mengertilah yang benar-benar akan memerdekakan kita. Nah, berbicara tentang pewahyuan, tadi saya katakan, gimana cara Tuhan menyingkapkan password kerajaan Allah? Lewat pewahyuan. Nah, ini ada kabar baik sekaligus kabar buruk buat saudara. Apakah itu? Kita tidak bisa mencuri ide. Saya salah baca. Kita bisa mencuri ide atau gagasan orang lain. Saya ulang ya. Kita bisa mencuri ide atau gagasan orang lain. Dan ini sering terjadi kan. Ide bisnis. Ngobrol, begitu ngobrol kita dengar langsung, kita curi idenya, lalu kita terapkan di bisnis kita. Itu berarti kita bisa mencuri ide atau gagasan orang lain. Tetapi kita tidak pernah bisa mencuri pewahyuan orang lain. Ini ketika Tuhan singkapkan ini kepada saya, wow. Saya ulang ya, kita bisa mencuri ide atau gagasan orang lain. Tapi kita tidak akan pernah bisa mencuri pewahyuan orang lain. Karena pewahyuan itu adalah sesuatu yang pribadi yang Tuhan karuniakan kepada seseorang. Makanya saya sering katakan, pewahyuan bagi kita itu hanyalah sebatas pengetahuan bagi orang lain. Saya ulang ya. Jadi kalau saudara dapat pewahyuan, itu adalah sebuah karunia yang Tuhan berikan kepada saudara secara pribadi. Nah, seringkali kita kan ingin membagikan apa yang kita dapat, pewahyuan-pewahyuan kita, dan kita sampaikan ke orang lain. Jadi waktu kita menyampaikan pewahyuan itu bukan pewahyuan, itu adalah pengetahuan bagi orang lain. Makanya saudara jangan pernah baperan. Kalau saudara dapat pewahyuan, lalu di komsel, di komunitas, saudara berbagi dengan antusias, dengan heboh, dengan berapi-api, menceritakan, membagikan pewahyuan saudara. Tapi yang bikin saudara baper adalah apa? Respon orang-orang kok dingin ya. Padahal saudara berapi-api, antusias sekali menyampaikannya. Tapi orang dengar cuma, oh ya. Saudara akhirnya terkecewa. Saudara akhirnya berkata, waduh ini kok orang-orang ini kok kayaknya kurang rohani atau terlalu sombong. Nah, saya mengatakan ini bukan masalah nggak rohani, ini bukan masalah nggak sombong. Karena pewahyuan bagi kita itu baru sebatas pengetahuan bagi orang lain. Karena pewahyuan itu sesuatu yang pribadi. Makanya, coba saudara perhatikan. Saudara pernah dengar orang membagikan pewahyuan pribadinya sampai berkata, saya nangis loh. Ketika Tuhan singkapkan ayat itu, saya jadi ngerti. Ya ampun, saya menangis. Tapi waktu kita dengar orang itu membagikan pewahyuannya, kita bingung. Apanya yang buat nangis? Nggak ada yang aneh kok. Nah, saudara paham? Nggak ada yang aneh kok buat saya. Wah, itu mah saya sudah tahu dari dulu. Loh, kenapa gitu? Nah, saudara perhatikan. Buat saudara itu pengetahuan, tapi buat orang itu pewahyuan. Nah, mengapa? Karena itu adalah sebuah bocoran dari Roh Kudus yang Roh Kudus wahyukan kepada orang itu. Makanya tadi saya katakan, kita bisa mencuri ide atau gagasan orang lain, tapi kita tidak akan pernah bisa mencuri pewahyuan orang lain. Nah, saya akan masuk ke contoh-contoh. Dan saya berharap dari contoh-contoh ini akan membuat saudara jadi lebih tahu ya. Saya nggak bilang lebih ngerti, karena pengertian itu ternyata Roh Kudus karuniakan. Contoh-contoh orang yang udah tahu passwordnya, orang itu hidupnya berubah. Nah, yang pertama adalah kita bisa pelajari dari seorang tokoh hamba Tuhan yang pernah hidup yang bernama Kenneth Hagin. Kenneth Hagin ini sebenarnya udah divonis umurnya nggak panjang. Karena dokter udah hands up, tapi dia ngalami mujizat dari Tuhan. Terus akhirnya singkat cerita, dia ditolong Tuhan, dia akhirnya jadi hamba Tuhan. Tapi dia cuma jadi orang Kristen yang cuma mengalami mujizat. Sampai akhirnya satu hari Roh Kudus mewahyukan untuk dia mulai mendoakan Efesus pasal yang pertama ayat 17 sampai 19. Tiap hari didoakan.
Ini adalah pewahyuan yang Kenneth Hagin dapatkan dari Roh Kudus. Jadi dia doa tiap hari. Dia berkata meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Supaya menjadikan mata hatiku terang, agar aku mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sudah tahu berapa lama dia berdoa, mendoakan ayat ini? Dia mendoakan ini selama 6 bulan. Jadi dia konsisten, dia mendoakan, tapi nggak ada yang terjadi. Sampai kesaksiannya, di bulan ke-6, tiba-tiba ayat ini disingkapkan oleh Roh Kudus. Dan dia mulai mengerti betapa hebat kuasanya bagi dia yang percaya. Dan sejak hari itu, dia tahu bagaimana mengaktifkan kuasa Allah dalam hidupnya. Dia benar-benar hidup dalam kesembuhan ilahi. Dia mendoakan orang-orang sakit dan sembuh. Dia pengajar iman yang luar biasa pada zamannya. Tapi ternyata itu terjadi ketika Tuhan mewahyukan Efesus 1 ayat 17-19 ini. Dan selama 6 bulan kalau belum disingkapkan, itu cuma jadi kayak ayat yang seperti mati. Tapi begitu Roh Kudus hidupkan, Roh Kudus singkapkan, tiba-tiba dia tahu passwordnya. Dan sejak hari itu, kuasa Tuhan bekerja dengan nyata dan luar biasa dalam hidupnya. Itu tokoh yang pertama. Dengan cepat, kita akan masuk tokoh yang kedua. Siapakah dia? Alexander Dowie. Kalau saudara pernah mempelajari God General yang ditulis oleh Robert Liardon, maka tercatat ada seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa yang pernah hidup yang bernama Alexander Dowie, John Alexander Dowie. Nah, kalau saudara membaca biografinya, maka sebenarnya ada hal yang menarik untuk kita pelajari, dan saya berharap kalau saudara tertarik, cari bukunya God General, tulisan dari Robert Liardon. Nah, saya nggak tahu, itu buku udah lama banget ya, jadi saya mungkin saudara nggak akan dapatkan itu di toko buku, atau mungkin barang bekas mungkin masih ada ya. Nah, tapi saudara bisa pelajari tokoh Alexander Dowie ini, dan dia katakan bahwa saat John Alexander Dowie menjadi gembala di Newton, Australia, wabah penyakit membuat ia harus mengubur 40 jemaatnya. Dan 30 jemaat yang lain sedang sekarat dan tinggal menunggu kematian. Jadi bayangin ya, gembala sidang menggembalakan di sebuah kota Newton, Australia, nguburin 40 jemaat, bisa bayangin ya, bolak-balik ke kuburan. Dan ternyata 30 jemaatnya sedang sekarat. Nah, dari titik itu, dia doa. Dia doa. Nah, di sini cuplikannya adalah gini. Di manakah dia yang selalu menyembuhkan anak-anaknya yang menderita? Saya duduk dengan kepala tertunduk karena sedih atas penderitaan jemaat saya hingga berlinang air mata. Kesedihan dan hati saya terbakar akhirnya terasa ringan. Jadi dia mengerang, dia benar-benar berdoa. Dia mempercayai bahwa seharusnya kuasa Tuhan bekerja gitu. Dan apa yang terjadi? Dia dapat pewahyuan. Perhatikan ini. Kemudian saya berdoa dan meminta sebuah pesan. Lalu pesan itu berarti bahasa kita hari ini adalah dia minta disingkapkan. Lalu firman Roh Kudus mengilhami saya dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Dan firman itu ada di hadapan saya dilingkupi oleh cahaya terang benderang, menyingkapkan bahwa setan adalah si perusak dan Kristus adalah si penyembuh. Nah, coba perhatikan. Coba perhatikan ya saudara. Bagi kita, apa yang aneh? Saya ulang ya. Bagi kita, apa yang aneh? Setan adalah si perusak dan Kristus adalah sang penyembuh. Apa yang aneh? Buat kita itu pengetahuan yang kita udah tahu, bahkan mungkin dari sekolah minggu. Tapi kata itu diwahyukan oleh Roh Kudus kepada John Alexander Dowie. Dan waktu disingkapkan rahasia itu, dia tiba-tiba jadi sadar. Dan dari titik itu, kuasa Tuhan bekerja sejak hari itu. Dan dia benar-benar boleh menjadi agen kuasa Allah pada zaman itu. Nah, kembali, kalau kita nggak tahu passwordnya, kita nggak bisa mengaktifkannya. Tapi kalau kita tahu passwordnya, maka kita bisa mengaktifkannya. Nah, contoh yang lain. John G. Lake, dalam keadaan putus asa saat istrinya sekarat. Dalam kondisi putus asa, Lake melemparkan Alkitabnya dan jatuh dalam keadaan terbuka tepat
Pada Kisah Rasul 10 ayat 38. Kata-kata yang penuh kuasa itu terlintas dalam pikirannya. Yang dikuasai iblis. Satu kata dari bagian dari Kisah Rasul 10 ayat 38. Yang dikuasai iblis. Berarti bukan Tuhan merancang penyakit Jenny atau penyakit apapun. Kembali, ini kan pengetahuan buat kita. Tapi kalau itu belum diwahyukan, itu cuma pengetahuan yang ada di otak kita, tapi nggak sampai mengubah hidup kita. Nah, kembali, kata-kata yang penuh kuasa itu terlintas dalam pikirannya yang dikuasai iblis. Berarti bukan Tuhan merancang penyakit Jenny atau penyakit apapun. Dan jika Lake adalah anak Allah melalui Yesus Kristus, maka Tuhan menyertainya. Dan sama seperti dia menyertai Yesus, kini dia yakin. Nah ini, yakin. Kita cuma sebatas tahu, belum yakin. Kini dia yakin bahwa iblislah yang telah menyebabkan penyakit Jenny. Iblislah yang sedang mencuri ibu anak-anaknya yang sedang berusaha membinasakan kehidupannya. Dan sejak hari itu, dia dapat bocoran password tentang kuasa Allah dalam hidupnya. Dan yang luar biasa, sejak hari itu, dia tahu bagaimana mengakses kuasa Allah. Dan sejarah mencatat, John G. Lake datang ke Spokane di Washington, Amerika. Dia menyewa sebuah kamar besar di gedung Rockery untuk melayani dan mendoakan orang sakit, yang kemudian dikenal sebagai sebutan healing room atau rumah kesembuhan. John dan asistennya yang dikenal sebagai healing technician berdoa bagi orang sakit dalam jangka waktu 5 tahun. Lebih dari 100.000 orang sakit yang sembuh dan tercatat. Pemerintah Amerika memberi penghargaan dan menyatakan Spokane sebagai kota yang paling sehat di dunia. Kembali, kalau kita belum tahu rahasianya, ya itu cuma hanya sebatas pengetahuan. Tapi begitu passwordnya disingkatkan kepada John G. Lake dan John G. Lake tahu passwordnya, maka sejak hari itu dia menjadikan kuasa Tuhan itu sebagai hari-hari dalam hidupnya. Nah sekarang, tokoh selanjutnya dengan cepat ya, Kathryn Kuhlman. Tentu saudara dan saya sering sekali mendengar sepak terjang dari Kathryn Kuhlman yang sangat dipakai Tuhan luar biasa selama dia hidup, di mana dia menjadi hamba Tuhan yang mendoakan orang-orang sakit dan mujizat terjadi, orang-orang ditolong. Nah, ketika Kathryn Kuhlman membaca Alkitabnya dan bahwa menurut firman Allah, perhatikan, kesembuhan dan keselamatan secara bersamaan disediakan bagi orang percaya. Kesembuhan dan keselamatan itu ternyata satu paket. Kembali, lagi-lagi, buat kita ini kan cuma pengetahuan. Tapi waktu pengetahuan itu diwahyukan, apa yang terjadi? Dia mulai memahami hubungan orang Kristen dan Roh Kudus, dan pewahyuan inilah yang menjadi titik tolak bergerak dalam kuasa. Saya ulang, kalau saudara nggak tahu passwordnya, maka saudara nggak tahu bagaimana mengaktifkannya. Tapi kalau saudara tahu passwordnya, maka saudara akan tahu bagaimana mengaktifkannya. Nah, tokoh yang lain, waktu saya siapin materi ini, saya jadi ingat seorang hamba Tuhan almarhum, yaitu Bapak Petrus Agung. Satu kali, saya masih ingat itu udah lama sekali ya, beliau ini penasaran dengan definisi iman. Dia tanya ke hamba-hamba Tuhan yang dia kenal, hamba-hamba Tuhan senior. Dia bilang gini, apa sih arti iman? Dia bilang, kalau saya ngerti iman, berarti kekristenan saya nggak akan pernah biasa-biasa. Dia doa, dia tanya. Tapi kembali, jawaban penjelasan dari para senior-seniornya tidak memuaskannya. Karena kembali, itu kan cuma pengetahuan. Dia doa, dan ketika dia doa, satu kali, Tuhan menyingkapkan tentang rahasia iman kepadanya. Dan sejak hari itu, dia tahu bagaimana mengakses fasilitas dalam kerajaan Allah. Dan tentu kalau kita memperhatikan kehidupannya, maka sepak terjang dari pelayanan Pak Petrus Agung pada zaman dulu itu benar-benar luar biasa, di mana dia mendirikan sekolah, dia mendirikan hal-hal yang spektakuler buat kerajaan Allah, dan itu disaksikannya bahwa itu benar-benar karena iman. Nah, waktu saya siapin materi, saya jadi ingat, iya ya, kalau dia udah disingkapkan, kalau udah tahu passwordnya, maka kita tahu bagaimana mengaktifkannya. Nah, waktu saya siapkan materi ini, saya jadi ingat juga akan statement yang pernah ditulis oleh seorang hamba Tuhan yang
kembali bergerak dalam kuasa Tuhan. Dia hidup di Miami, Amerika hari ini. Guillermo Maldonado, satu kali dia mencatat, menulis hal yang menarik yang bisa kita pelajari malam ini. Dia katakan Allah tidak dapat menyingkapkan dirinya sendiri kepada mereka yang kurang ingin mengenal Dia, atau kepada mereka yang memilih untuk tidak memiliki hubungan dengan Dia. Untuk alasan inilah Yesus menyembunyikan rahasia-rahasia kerajaan bagi para pemimpin-pemimpin agama di zamannya. Yesus berbicara dalam perumpamaan untuk menjaga apa? Rahasia-rahasia tertentu tetap tersembunyi dari mereka yang tidak berniat untuk mengenal Allah, dan dari mereka yang mencari pengetahuan seperti itu hanya sebagai sebuah amunisi untuk berdebat daripada sebagai sebuah pengalaman yang sejati. Jadi Tuhan itu nggak akan menyingkapkan rahasia kepada orang yang tidak menginginkannya, atau hanya kepo, sebatas pengen tahu. Cuman jadi pengetahuan, tapi benar-benar hanya dikaruniakan kepada orang yang menginginkannya. Itu sebabnya saya berdoa malam ini, Tuhan tolong supaya setiap kita mulai menangkap ini sebagai pewahyuan yang dari Roh Kudus, disingkapkan, disadarkan bahwa ternyata tidak akan pernah mungkin kekristenan kita maksimal kalau kita cuma hanya punya hati seperti orang banyak. Saudara harus masuk ke sebuah kehidupan hidup sebagai murid Kristus dan merindukan untuk Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia kerajaan Allah dalam hidup kita. Nah, saat saya menyiapkan materi ini, saya mendapat poin ini. Tujuan Tuhan merahasiakan dari kita bukan untuk tidak diketemukan oleh kita atau tidak diketahui oleh kita, tapi demi menumbuhkan kerinduan dan hati murid dalam diri kita. Saya ulang ya saudara, tujuan Tuhan merahasiakan dari kita, dirahasiakan, passwordnya belum dikasih tahu, itu bukan supaya tidak diketemukan oleh kita atau tidak diketahui oleh kita. Tapi demi apa sih? Tujuan dia merahasiakan demi menumbuhkan rasa penasaran, kerinduan untuk berkata, Tuhan aku ingin Tuhan maksimal. Kekristenanku nggak pingin biasa-biasa. Tapi aku benar-benar pengen jadi Kristen yang maksimal. Seperti yang Alkitab katakan, aku ingin benar-benar mengalaminya. Nah kembali, Tuhan merahasiakan demi menumbuhkan kerinduan dan hati murid dalam diri kita, yaitu anak-anaknya. Amsal pasal 2 ayat 3 sampai ayat 5. Amsal pasal 2 ayat 3 sampai ayat 5. Ayat ini menurut saya menjadi sebuah clue buat kita. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Kembali saudara, Tuhan itu nggak pernah melayani hati yang cuma iseng, tapi hati yang benar-benar rindu untuk tahu, disingkapkan rahasia kerajaan Allah. Seringkali kita tanya, tapi cuma tanya iseng kok kita nih. Iseng-iseng berhadiah. Padahal sebenarnya Tuhan itu tahu, begitu hatimu sungguh merindukannya, maka Tuhan pasti akan menyingkapkannya. Walaupun mungkin kita nggak bisa tebak kapan waktunya, tapi kita harus tekun merindukannya, mempercayainya, bahwa kerinduan hati Tuhan adalah membocorkan password kerajaan Allah dalam diri kita. Sekarang, saya akan ajak untuk kita belajar dari satu tokoh lain, yaitu George Mueller. Mungkin kalau tadi adalah contoh-contoh orang-orang yang mengalami password untuk mengaktifkan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Tapi kalau kita belajar dari kehidupan George Mueller, maka apa yang kita bisa pelajari? George Mueller itu adalah kepala dari rumah yatim piatu di Bristol, Inggris. Dan selama hidupnya ia mengasuh 10.024 anak yatim piatu. Dan selama hidupnya Mueller mendirikan 117 sekolah yang mendidik lebih dari 120.000 anak muda dan yatim piatu pada zamannya. Dan kalau saudara baca biografi dari George Mueller, nggak pernah tuh ada pakai proposal, minta sumbangan, tidak pernah. Dia hanya doa, begitu dia doa, nah kembali lagi, kalau dia udah tahu rahasianya, mujizat itu hari-hari, penyediaan. Saya mau katakan, untuk mengasuh 10.024 anak yatim piatu, ngasih makan sehari 3 kali itu bukan hal yang murah dan bukan hal yang mudah loh. Nah, tapi ada satu hal yang menarik yang dia katakan. Ini membuat saya terkejut. Untuk mendapat $1 juta, sebenarnya semudah mendapatkan $1. Gila nggak kalimat ini? Kita mungkin kita
tertawa dan nggak percaya. Tapi coba perhatikan, untuk mendapat $1 juta, sebenarnya semudah mendapatkan $1. Nah, kalau yang ngomong ini bukan George Mueller, ya saudara bisa mentertawakannya sebagai bentuk candaannya. Tapi kalau yang ngomong adalah George Mueller, dari hidupnya dia bicara hal ini. Dari contoh hidupnya, sepanjang hidupnya kita bisa melihat betapa realnya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, dia nggak pernah terlalu cepat, tapi dia tidak pernah terlambat. Selalu tepat. Dia pribadi yang bisa diandalkan. Dia adalah pribadi yang bertanggung jawab. Dan ternyata dari pengalamannya dia bilang gini, untuk mendapatkan $1 juta, sebenarnya semudah mendapatkan $1. Nah, kenapa dia bisa ngomong gini? Simple, karena dia udah tahu passwordnya. Dia udah tahu passwordnya. Dan begitu dia tahu passwordnya, dia akhirnya berkata begini, untuk mendapatkan $1 juta, sebenarnya semudah mendapatkan $1. Kesimpulan saya, menjadi murid memang berbayar mahal. Tapi percayalah, kemuliaannya itu sangat layak dibayar. Saya ulang, memang menjadi murid itu memang berbayar mahal. Tetapi kemuliaannya itu sangat layak dibayar. Mungkin sudah berkata, aduh, kayaknya sanggup nggak ya? Percayalah, kasih karunia Tuhan sebenarnya benar-benar tersedia bagi kita yang sungguh-sungguh. Menjadi murid memang berbayar mahal, ya. Tapi percayalah, kemuliaannya sangat layak dibayar. Sekarang, sadarkah saudara bahwa hidup sebagai murid Kristus adalah rahasia kemaksimalan? Tidak akan pernah mungkin saudara bisa menjadi orang percaya yang maksimal kalau saudara nggak hidup sebagai murid Kristus. Karena kalau saudara kalau nggak hidup sebagai murid Kristus, nggak punya hati sebagai murid Kristus, maka jangan harap password kerajaan Allah itu dibocorkan kepada kita. Ingat, hidup sebagai murid Kristus adalah rahasia kemaksimalan. Nah, saya akan tutup dengan ini, lalu kita selesai, dan setelah selesai, kita akan sharing, kita akan tanya jawab, kita akan diskusi untuk lebih memaksimalkan penyampaian materi ini. Saya akan tutup dengan ini. Apa pelajaran dari mesin ATM? Pelajaran dari mesin ATM yang menjadi hari-hari atau pengalaman harian kita tentunya. Apa yang kita bisa pelajari? Boleh saja kita memiliki dana dan kartunya. Boleh saja. Di rekening saudara itu ada dana yang banyak dan banyak sekali. Dan saudara juga boleh saja, saudara boleh punya kartu ATM-nya. Dan saudara juga boleh pergi ke mesin ATM terdekat. Tapi apa yang terjadi jika kita tidak mengetahui PIN-nya? Jika saudara nggak tahu password-nya, jika saudara nggak tahu PIN-nya, maka saudara tidak akan pernah bisa mengambil dana dari rekening yang saudara miliki sebenarnya. Nah, apa pelajaran bagi kita? Sebenarnya Tuhan telah mengaruniakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Saya setuju itu. Tapi bagaimana kita bisa mengambilnya? Kita bisa menariknya? Dibutuhkan password-nya. Dan untuk saudara mengetahui password-nya, saudara harus hidup sebagai murid Kristus. Rindukan kekristenan yang maksimal. Kiranya dijauhkan dari Tuhan kekristenan agamawi dalam diri kita. Yang ada adalah kekristenan yang sungguh-sungguh maksimal, di mana keserupaan dengan Kristus makin bertumbuh dari hari ke hari dalam hidup kita. Sehingga kita bisa memenuhi amanat agung, itu memuridkan bangsa-bangsa. Doa saya, setiap kita semua memiliki hati murid dan mulai bertanya, mencari tahu, berkata, merindukan pewahyuan-pewahyuan demi penyingkapan rahasia-rahasia kerajaan Allah, sehingga saudara tahu bagaimana rahasianya. Tuhan memberkati kita semua. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Edwin. Wow, luar biasa kok malam hari ini. Ya, sebelumnya ada yang